Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Arya Dwi Pratama Putra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Kali ini saya akan membuat program CRUD GUI menggunakan NetBeans dan juga PHPMyAdmin sebagai database-nya. Pertama-tama buka aplikasi SAM Control Panel dan aktifkan MySQL beserta Apache. Selanjutnya buat localhost PHPMyAdmin di Google Chrome dan buat database baru dengan nama Universitas. Setelah itu create tabel mahasiswa. Nah, di sini adalah tabel-tabelnya. Yang pertama ada NIM. Nah, tipe dari NIM ini adalah varchar 12. Nah, NIM ini dijadikan primary key. Selanjutnya ada nama dengan varchar 50 dan juga tanggal lahir dengan tipe date, jurusan varchar 50, dan yang terakhir adalah alamat varchar 100. Selanjutnya buka aplikasi NetBeans. Setelah itu buat project baru di file, new project, pilih Java dan pilih Java application. Setelah itu next. Ganti project name-nya dengan mahasiswa app. Setelah itu klik finish. Setelah itu kita membuat koneksi MySQL di project kita. Caranya adalah dengan klik kanan pada bagian library, kemudian add library. Setelah itu cari library MySQL JDBC driver ini. Setelah itu klik add library. Setelah itu kita akan membuat package terlebih dahulu. Caranya adalah klik kanan pada bagian search package. Setelah itu new dan author. Pilih Java, pilih Java package. Setelah itu next. Nah, di sini ganti nama dengan program universitas. Setelah itu pilih finish. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru. Caranya adalah klik program universitas, klik kanan, new, pilih Java class. Setelah itu ubah namanya menjadi koneksi database. Selanjutnya klik finish. Selanjutnya kita akan mengisi source code seperti ini. Pertama ada import Java SQL connection, lalu import Java SQL Drive Manager. Setelah itu adalah import Java SQL exception. Untuk public classnya private static connection menggunakan koneksi, dan public static connection get koneksi. Dan string URL untuk mendapatkan URL ini caranya adalah pilih service dan bagian ini klik kanan lalu properties. Copy paste yang ada di sini dan masukkan di sini. Setelah itu kita akan membuat form aplikasinya di project ini. Klik kanan pada source package, lalu new, pilih JFrame form.
Setelah itu ubah kelas namanya menjadi form. Dan masukkan ke dalam package program universitas. Setelah itu klik finish. Selanjutnya kita akan membuat program seperti ini. Di sini saya menggunakan 5 label. Yang pertama ada name, yang kedua ada nama, yang ketiga ada tanggal lahir, yang keempat ada jurusan, dan yang kelima ada alamat. Nah, di sini kita memakai text field, tetapi di tanggal lahir kita menggunakan format text field. Nah, untuk bagian text field ini kita mengubah variabel name-nya menjadi input name, dan seterusnya mengganti input nama, jurusan, dan input tanggal lahir. Dan untuk alamat kita menggunakan scroll pen, dan secara default format field text field ini diganti menjadi abstract format factory. Kemudian klik tombol sehingga memunculkan kotak dialog format factory. Nah, agar format filenya bisa menerima input berupa tanggal, maka ganti kategorinya menjadi date dengan format sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya tambah 3 button, tambah, ubah, dan hapus, tepat di bawah scroll pen alamat. Setelah itu kita menambahkan table ke form dengan menggunakan variabel tabel mahasiswa. Setelah mendesain program ini, selanjutnya kita akan memasukkan source kode di bagian search. Masukkan source kode seperti berikut. Variabel pertama default tabel model pada kelas form tersebut seperti pada source kode tersebut. Package program universitas kita menambahkan import Java SQL connection, Java SQL prepare statement, Java SQL result, Java SQL SQL exception, Java SQL statement, dan Java swing table default table model. Setelah itu kita menambahkan kolom ke dalam tabel, dapat dilakukan dengan menggunakan metode add column. Nama milik kelas default table model. Pada aplikasi ini ada sebanyak 5 kolom yang akan kita tambahkan dalam form, antara lain name, nama, tanggal lahir, jurusan, dan alamat. Setelah itu jangan lupa kita akan menambahkan aksi load data. Nah, load data ini merupakan aksi pertama yang dibutuhkan aplikasi, karena pertama kali yang harus dilakukan ketika aplikasi berjalan adalah mengambil seluruh data yang terdapat pada tabel mahasiswa. Hal tersebut dilakukan agar form aplikasi dapat menampilkan data ke dalam tabel yang ada pada form. Setelah tabel telah dikosongkan, barulah dapat dilakukan load data. Kemudian kita akan membuat statement dan result set seperti pada source kode berikut ini. Di sini menggunakan public void load data untuk memasukkan statement tersebut. Setelah itu kita harus menambahkan metode addRow. Nah, source kode untuk metode addRow ini menggunakan while, ya, atau bisa dibilang pengulangan. Selanjutnya kita akan menambahkan aksi untuk tombol tambah. Caranya adalah kita akan menekan tombol tambah, lalu klik kanan, kemudian pilih event, action, dan pilih action perform. Setelah itu akan masuk ke bagian private void ini.
lalu masukkan fungsi source code untuk mengkonversi data dari objek ke tanggal. Berikut adalah source kodenya. Setelah data dapat diambil dari input, langkah selanjutnya adalah menyimpannya ke dalam database MySQL. Nah, caranya adalah dengan membuat connection dari kelas koneksi database. Kemudian membuat prepare statement untuk menyimpan datanya. Nah, source kodenya yaitu seperti ini. String SQL-nya ini untuk menyambung ke kelas koneksi database yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu kita menambahkan aksi tombol ubah. Caranya sama seperti tombol tambah, yaitu dengan cara klik kanan, pilih event, action, dan action perform. Lalu akan tampil ke bagian private void. Selanjutnya kita akan menambahkan kode berikut ini. Kemudian setelah mengambil data name yang terseleksi dan data pelengkap lainnya, barulah kita dapat melakukan proses pengubahan data yang terdapat dalam database berdasarkan name yang telah terseleksi tadi. Nah, ini adalah source kodenya untuk menyambungkan ke database. Setelah itu kita akan menambahkan aksi tombol hapus. Caranya sama, klik button hapus, klik kanan, event, action, dan action perform. Setelah itu masukkan source kode berikut. Setelah itu kita akan menambahkan aksi baris terseleksi. Nah, aksi baris ini merupakan aksi terakhir yang perlu ditambahkan. Maksudnya adalah ketika baris pertama terseleksi, maka aplikasi akan menampilkan data tersebut pada form. Nah, hal ini bertujuan agar proses pengubahan data dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh pengguna. Caranya adalah klik kanan komponen table pada form, lalu pilih menu event mouse click path. Setelah itu akan muncul private void ini. Tambahkan source kode untuk menjalankan fungsi tersebut. Berikut source kodenya. Setelah itu kita akan menjalankan aplikasinya. Untuk mengubah kelas aplikasi menjadi kelas form, caranya adalah dengan klik kanan pada project lalu pilih properties. Ini, klik properties, lalu pilih run. Setelah itu pastikan main class-nya adalah program Universitas Form. Select main class dan klik OK. Setelah itu kita akan menjalankan program tersebut. Caranya adalah run project atau F6. Nah, program sudah jadi, kita akan mencoba menjalankannya. Masukkan name. Setelah itu masukkan nama. Tanggal lahir. Masukkan jurusan. Dan yang terakhir adalah alamat. Setelah itu klik tambah. Maka data tersebut akan masuk ke dalam database kita. Untuk menghapusnya kita tinggal mencet database ini lalu klik hapus. Maka dia akan kehapus.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.